Jadi teman-teman, bab 2 ini kan materinya tentang kekayaan sumber daya hayati dan lingkungan untuk pembangunan ekonomi hijau NKRI. Nah, sumber daya alam itu sendiri kan segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas permukaan bumi, termasuk tanah, yang sifatnya masih potensial. Terus belum dilibatin juga dalam proses produksi untuk meningkatkan terjadinya barang dan jasa. Sumber daya alam juga itu disediain oleh alam ya, bukan manusia. Tadi kan di PowerPoint ada 3 jenis kategori sumber daya alam. Menurut kategori umum itu ada yang mau bantu jelasin nggak? Mau deh. Boleh. Jadi kategori sumber daya alam menurut kategori umum itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu sumber daya alamnya tersedia dalam jumlah, mutu, tempat, dan waktu tertentu. Contohnya itu minyak bumi, terus gas bumi, dan batu bara. Terus yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun selalu berubah jumlahnya. Nah, contohnya itu ada satwa, flora, hutan, padang rumput, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam yang tak akan habis. Nah, itu contohnya energi sinar matahari sama udara. Terus kan habis itu dijelasin ya tadi SDA, hayati dan non-hayati. Itu ada yang mau jelasin lagi nggak? Ada yang mau jelasin? Jadi SDA hayati itu sama non-hayati, kalau di perairan kan ada pertambangan, perikanan, transportasi, wisata, perikanan darat, air minum, dan lain-lain. Di daratan itu ada pertanian, kehutanan, pertambangan, terus apa lagi tadi? Pemukiman, industri, transportasi, wisata, dan lain-lain. Buat udara itu ada gas untuk hidup organik, energi, lain-lain. Terus selanjutnya, topik selanjutnya ada mau jelasin nggak? Aku deh. Yang makna konseptual ya. Pertama itu ada pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman makhluk hidup berupa flora, fauna, dan mikroorganisme yang ditunjukkan oleh berbagai macam variasi bentuk, penampilan, peran, fungsi, jumlah, dan sifat atau karakter yang terlihat pada berbagai tingkatan atau level persekutuan hidup, baik tingkatan genetik, spesies, populasi, dan ekosistem. Terus 2 itu ada level keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Yang pertama itu keanekaragaman spesies ditunjukkan oleh jumlah total spesies makhluk hidup di muka bumi. Yang kedua ada keanekaragaman genetik, derajat keanekaragaman gen dalam satu spesies. Terus yang ketiga diukur dari variasi genetik atau sifat yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi, atau sifat herediter. Yang keempat keanekaragaman ekosistem keanekaragaman tempat hidup. Terus yang kelima ditunjukkan oleh keanekaragaman tipe habitat, komunitas, dan proses-proses ekologi di dalamnya. Yang mau jelasin lagi nggak? Aku boleh deh sekarang. Oke. Terus yang kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia kan memiliki 17% dari total spesies sumber daya hayati dunia, yaitu yang pertama 11% tumbuhan berbunga, terus kedua 12% mamalia, 15% hepatofauna, dan 17% burung, lalu 37% ikan. Kemudian, ekosistem hutan tropika Indonesia dan keanekaragaman penghuninya ekosistem hutan hujan tropika. Yang pertama, manusia. Yang kedua, satwa liar, mikroba, tumbuhan tingkat tinggi, air, jamur, soil, dan oksigen. Keren juga ya, hutan banyak banget. Kalau di perairan gimana? Ada yang mau jelasin nggak? Aku lanjut ya. Iya.
Lalu juga ada profil keanekaragaman hayati di perairan. Kita tahu Indonesia itu mostly kebanyakan memang wilayahnya ada di perairan. Banyak sekali keanekaragaman spesies ikan di perairan laut. Indonesia sekiranya memiliki 1.700 jenis krustasea, itu kayak udang, kepiting, kelomang. Sekitar 310-nya memiliki nilai ekonomi penting, tapi bukan berarti ribuan-ribuan yang lainnya itu bukan nggak penting, cuman belum terlihat aja potensinya karena kan saking luasnya lautan di Indonesia mungkin belum tereksplor sepenuhnya. Ada juga diantaranya udang niaga kan yang itu yang bisa buat obat-obatan, lobster buat makanan, rajungan dan kepiting bakau, dan udang kipas dan udang pasir. Kalau dari video tadi sih memang dijelaskan bahwa kebanyakan dari krustasea ini memiliki potensi obat-obatan, hanya saja belum keeksplor. Setelah itu ada pun contoh keanekaragaman genetik. Contoh keanekaragaman genetik itu apa ya? Kayak cuman kayak mawar semua, ada mawar apa aja, banyak Mawar gitu jenisnya. putih, mawar merah gitu-gitu ya. Iya, jadi kayak satu bunga tapi jenisnya banyak gitu. Terus ayam juga kan, ada ayam ini, ada ayam itu. Ikan juga sebenarnya ada ikan tawar, ikan yang tawar, ikan laut gitu kan. Di situ ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem juga dibagi kan jadi ekosistem alam dan buatan. Alam itu yang benar-benar pure dari alam dan sudah terbentuk. Sedangkan ekosistem buatan tuh kayak dibuat manusia untuk kepentingan sesuatu kayak danau dan lain-lain. Begitu juga ada pengertian lingkungan, itu jumlah keseluruhan dari kondisi eksternal di sekitar organisme, komunitas, atau suatu objek berada. Lingkungan bukanlah istilah eksklusif. Organisme dapat dan biasanya merupakan bagian dari lingkungan organisme lain. Kalau dilihat dari kata-katanya Aldre yang keanekaragaman spesies ikan, terus keanekaragaman lain, berarti ini tuh sebenarnya banyak banget ya potensinya tuh kayak gede gitu. Cuman mungkin pemanfaatannya kayak kurang maksimal gitu ya. Banget. Mungkin karena ini kali kan yang tadi aku bilang Indonesia itu lautnya kan luas banget ya. Mungkin sampai sekarang ini belum cukup waktu kita untuk mengeksplor semuanya gitu kan. Apalagi kita kan kalau untuk mengeksplor lautan sedalam apapun itu, seluas itu kan butuh iptek yang itu kan, misalnya kapal selam yang canggih untuk mengeksplor lautan yang gitu. Kita belum sampai situ. Mungkin semoga aja di masa mendatang bisa. Amin. Jadi potensinya bisa ke banyak bidang ya, bisa ke pangan, energi, farmasi, material, atau jasa lingkungan. Kira-kira teman-teman ada nggak nih yang mau ngasih tahu gitu keanekaragaman pangannya apa atau apa gitu? Mungkin Ratna bisa atau siapa? Aku aja. Oke. Bisa. Keanekaragaman pangan pokok di Indonesia itu terdiri dari seperti sweet potato highland, rice lowland, taro various agro ecosystem, cassava dreamland, sago coastal, maize dry fat, dan keanekaragaman pangan buah dan sayur itu seperti pisang, sawo, markisa, manggis, salak, apel, jambu, sawi, dan kangkung. Itu dan lain-lain juga sih. Untuk biodiversitas sumber protein hewani itu seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, ikan, dan kelinci. Sedangkan untuk bahan bakunya adalah padi, tipe penggunaan lahannya itu seperti persawahan padi, pegunungan, perkebunan, agrovegetasi, dan hutan. Ini di bidang itu ya Ratna, di bidang energi, biomasa, dan farmasi tadi potensialnya. Yang tadi kamu sebut. Kemungkinan. Iya. Terus kalau aku lihat tadi ada keanekaragaman hayati buat bahan baku farmasi gitu, buat obat-obatan ya. Bisa dijadiin antibakteri, anti jamur, terus anti tumor, anti kanker, banyak gitu. Terus biasanya tadi aku lihat amfibi itu biasanya sebagai bahan obat Indonesia punya 303 jenis amfibi dan 8 jenis sesilian dan 295 katak. Banyak banget.
Berarti katak gitu-gitu bisa jadi bahan obat sama farmasi gitu. Iya, ya? iya, aku geli sendiri, aku jijik sama katak, jadi obat. Padahal banyak nih, apa bisa dijadiin antibiotik, obat anti nyeri, obat anti diabetes, mekanisme regenerasi, masih banyak kan. Kan ada lagi kan yang mau ngasih itu, ngasih tahu tadi dapat apa? Kalau kita berbicara soal pangan, sebenarnya ini banget sih apa masih banyak yang bisa dieksplor dari sektor pangan ini kan. Ya. Kayak misalnya yang waktu itu kita berbicara soal beras analog, itu kan kita belajar bahwa sebenarnya sumber karbohidrat, sumber makanan pokok utama kan bukan cuma berasal dari padi dan beras ya. Kita masih punya sagu, jagung, dan lain-lain. Bahkan tadi di penjelasan video disebutkan bahwa sebenarnya dulu tuh bukan padi dan beras sebagai sumber makanan pokok utama, tapi di beberapa daerah sebenarnya banyak sekali perbedaan potensi. Misalnya di daerah Papua ada potensinya di bidang Tebu. apa, ya di setiap daerah punya potensi masing-masing. Jadi bukan hanya semua daerah tuh posisinya di beras dan padi saja, tapi ada potensi berbagai macam pangan ini di berbagai daerah, dan itulah tugas kita untuk melihat potensi dari berbagai daerah ini dimanfaatkan sesuai dengan potensi masing-masing biar ada diversifikasi pangan gitu loh, beragaman pangan yang bisa kita gunakan, bukan hanya beras dan padi. Terus kalau menurut Aldri sendiri gitu, pemaksimalan potensinya itu udah maksimal atau gimana? Kalau untuk masalah maksimal atau belumnya ya pasti kita masih usahakan ya. Begitu juga dengan yang tadi saya bilang di masalah perikanan, untuk memaksimalkan sesuatu sektor itu kita kan butuh iptek, juga butuh politik kayak dukungan pemerintah, kebijakan-kebijakan penting kan. Kita nggak bisa hanya memanfaatkan satu hal tadi kan. Bahkan tadi di video menjelaskan semua sektor itu berkesinambungan antara iptek, politik, dan lain-lain. Jadi kita jawabannya untuk saat ini ya kita masih berusaha berproses untuk memaksimalkan semua sektor itu. Oke. Dan itu ada lagi tuh tadi di PowerPoint ya, ada contoh biodiversitas laut buat farmasi. Kayak tadi yang Aldri bilang ada cangkang udang, kepiting itu bisa diolah jadi kitosan gitu, sama rumput laut bisa kita makan, bisa jadi agar-agar. Bahkan sekarang yang kemarin kayak di PowerPoint SGI atau SG1 gitu kan, rumput laut bisa dijadiin buat skincare gitu kan. Jadi kayak keren sih sebenarnya. Terus berarti kayak apa? Ya sebenarnya potensi kayak gitu tuh masih bisa banyak yang bisa kita eksplor kan, bahkan bisa berhubungan dengan sesuatu kekinian kayak tadi rumput laut berhubungan dengan skincare yang Iya, skincare. kita bisa bilang kan itu kekinian ya, berguna banget untuk anak muda-muda sekarang. Siapa sih cewek cowok semua pakai skincare kan, berarti betapa pentingnya sumber daya alam Indonesia itu untuk keberlangsungan di masa depan gitu loh. Iya, setuju banget sih. Sama mau nambahin kayak contohnya kita tuh jangan untuk potensi makanan pokok tuh nggak cuman bertaut sama padi aja, kayak sagu, bahkan nutrisi sagu sendiri tuh lebih tinggi dibanding sama padi. Makanya mungkin zaman dulu tuh masyarakat lebih banyak nge-eksplor sagu, cuman karena sekarang padi yang berkembang, jadi kebanyakan masyarakat sekarang nge-eksplornya padi. Padahal sebenarnya nutrisinya sendiri lebih banyak di sagu. Sama kayak itu nggak sih, kayak ikan. Kan kayak kita terlalu lebih sering terpaku sama daging sapi sama ayam. Padahal ikan juga proteinnya tuh banyak banget. Terus tinggi gitu loh. Berarti kita berbicara soal pakan juga penting ya, betapa banyaknya sebenarnya sumber protein hewan kan. Cuman ya memang kita sekarang lebih banyak tuh ayam, sapi, dan lain. Sebenarnya tuh ikan juga banyak ya, ada ikan air tawar, ikan air laut gitu. Iya, benar banget. Kalau hewan tuh nggak selalu ngasilin protein kan, kayak lebah gitu, buat farmasi kan bisa bikin madu. Iya, benar-benar. Terus punya bahan bioaktif spesial juga tuh, kayak tadi dijelasin apa? Ada protein 50%, karbohidrat 50%, lemak, mineral, gitu sih.
Biasanya buat apa? Antibakteri ya sama jamur. Terus menurunkan kolesterol. Terus materi selanjutnya tadi apa? Materi asam lingkungan ya? Iya, mau itu deh produk kayu. Jadi Indonesia tuh memiliki 3.124 jenis kayu. Nah, kayu sendiri terdiri atas kayu komersial, berarti itu untuk menunjang ekonomi, sama non komersial tak dikenal, dan jenis kayu budidaya. Nah, kemudian ada serat alam dari non kayu, jenis padi dan jenis limbah yang dihasilkan tuh ada kapuk itu skan padi namanya. Nah, terus ada kapas atau sama dengan jerami padi, ada kenaf itu bagas tebu, rami batang sawit, sisa pelepah sawit, kemudian ada abaka tandan kosong sawit, kemudian ada bambu, serat sabut kelapa, dan karangking kelapa. Nah, serat alam ini itu udah dimanfaatkan sama masyarakat Indonesia untuk bahan tekstil, kemudian bahan tali, kemudian ada bahan kerajinan, bahan kertas, bahan konstruksi bangunan, sama komponen otomotif. Contohnya tuh kayak IPB sendiri kan udah ngembangin limbah kelapa sawit untuk helm, kemudian ada apa Topi namanya, anti peluru. ya baju anti peluru gitu sih. Berarti kalau misalnya dilihat dari bahan tekstil sendiri kan bahan tekstil sebenarnya banyak ya. Ada yang dari alam, ada yang buatan juga kan. Berarti lebih ramah lingkungan ya jatuhnya. Ya. Dan untuk pendanaan juga pasti lebih ekonomis ya Iya, dibandingkan lebih dengan murah. Kayak keren Zero aja nggak waste. sih? Zero waste, guys. Terus ada lagi tadi jasa lingkungan dan hutan. Apa aja itu? Jasa lingkungan dan hutan ada oksigen ya, karbon dioksida, pengaturan tata air, ekowisata. kebayang nggak sih kalau misalnya ke hutan itu pada rusak semua, gimana kita susahnya dapat air bersih kan? Tadi juga dijelasin di video kalau perairan bersih itu sumbernya kan dari hutan ya, gitu. Kita bayangkan kalau hutan tuh banyak kan hancur, ya, terus terjadi banyak deforestasi. Bagaimana kita susahnya mencari air bersih itu gimana ya? Terus Iya, belum makanya- polusinya, aduh. benar. Iya benar. Makanya kita tuh pentingnya selain menjaga hutan juga menjaga daerah aliran sungai di hutan itu sendiri sih. Terus ada yang tahu nggak nih? Tinjauan singkat pengetahuan tradisional kearifan lokal Indonesia tentang keanekaragaman hayati itu apa? Tadi ada dijelasin juga. Mungkin ada mau? Melanie mungkin? Ratna? Zahra? Ya, boleh. Siapa? Jadi itu tinjauan singkat pengetahuan tradisional kearifan lokal Indonesia tentang keanekaragaman hayati itu sejak lama orang Dewan di Pulau Timor menggunakan pengetahuan tradisional mereka dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan dasar membuat kain, termasuk untuk bahan pewarna. Kearifan lokal masyarakat tradisional. Mengapa perlu pelestarian konservasi hayati untuk keberlanjutan kehidupan di bumi? Yang pertama, argumen Sokbut. Sumber daya alam hayati sebagai komoditas Sokbut yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia secara berkelanjutan. Kedua, argumen ekologis. Sumber daya alam hayati sebagai bagian dari sistem penunjang kehidupan yang perlu dijaga untuk menjamin kepastian, dukungan, keberlanjutan hidup, dan mutu kehidupan. Ketiga, argumen etik moral. Sumber daya alam hayati sebagai ciptaan Tuhan yang wajib dijaga eksistensinya oleh manusia, pemimpin khalifah, makhluk beradab dan berbudaya. Adanya hak hidup dari semua makhluk hidup di atas permukaan bumi. Berarti itu ya yang dibacain Melanie itu apa nyambung sama yang Aldre sebelumnya ya, kayak kalau misalnya hutan nggak ada gimana gitu. Jadi kita emang perlu konservasi gitu, perlu mempertahankan hutan biar nggak itu, ya kan? Iya. Biasanya penetapan apa pencegahan deforestasi atau
biar hutannya dipertahankan tuh biasanya ngapain aja ya kita selain reboisasi gitu? Konservasi Sebenarnya lingkungan. ada juga kan yang tadi aku bilang semua tuh berkesinambungan antara politik dan lain-lain. Begitu juga di politik ini betapa pentingnya kebijakan kan kayak peraturan tentang food estate kemarin yang sebenarnya agak kaget Ibu Siti Nurbaya Bakar selaku Kementerian Kehutanan dan Lingkungan mengizinkan adanya food estate ini yang mana sebenarnya pro kontra ya. Tapi kan kalau kita berbicara kontranya ini food estate menyebabkan banyak deforestasi ya. Nah, itu juga pentingnya kebijakan politik sih kalau menurut aku. Betapa pentingnya kebijakan politik terhadap keberlangsungan hutan itu. Tapi selain hutan juga pasti hewan-hewan yang gitu mesti kita jaga juga kan? Iya, benar banget. Ya kan? Jadi makanya kita bikin taman konservasi, taman nasional, gitu kan? Waka, ya. Suaka Marga Satwa, cagar alam. Oke, ada yang mau kasih pertanyaan gitu atau pendapat mungkin? Waktunya masih ada? Atau cukup? Aku mau nanya deh. Kenapa? Kan tadi tuh yang dijelasin Melani tuh ada yang apa tuh di Pulau Timor, dia kan menggunakan pengetahuan tradisional terus kayak ngejadiin tumbuhan sebagai bahan dasar kain sama pewarna. Kalau bahan dasar kain tuh tumbuhan apa ya kira-kira yang bisa dijadiin bahan dasar kain? Bahan dasar kain. Apa ya? Ada yang tahu? Kayak Ini nggak sih kayak tumbuhan kapas mungkin? Oh iya. iya. Astaga, kok Iya, kepikiran? nggak kepikiran. Kapas yang paling Lupa. Iya benar, kapas. Iya. Apa tuh yang kapuk ya? Kapuk sama kapas? Kapuk. Beda nggak sih? Sama nggak sih? Sama. Sama ya? Sama-sama. Kapuk Sama. yang buat kasur bukan sih? Tapi Buat bantal. Beda. Iya, beda. Kalau kapas, iya, Iya, kapuk jadi tuh buat kasur. Kalau kapas kalau tuh kapas buat jadi katun. Katun ya. iya, betul. Ya, kalau kapuk baru yang buat kasur. Tapi itu tekstil nggak cuma tumbuhan loh, hewan juga tuh kayak ulat sutra kan. Iya, kain itu sutra. dari wall tuh, kain wall. ulat sutra yang iya. bisa dimakan bukan sih? Emang ya? Kita Itu yang ulat yang di dalam pohon itu loh, Itu ulat yang sagu. gendut-gendut itu ulat apa? bukan itu ulat Ulat sagu. sagu, iya itu ulat sagu. Terus ada lagi nggak nih? Iya, bahkan ulat sagu aja tuh proteinnya tinggi gitu. Iya, makanan sehari-hari ya. Orang timur biasanya malah lebih suka itu. Terus ada lagi nggak nih? Atau cukup nih diskusinya? Sampai jam berapa sih nih kita diskusinya? Sampai 9.25, ini 9.13. Mungkin ada mau nambahin? Oh, pengen nambahin deh contoh kayak misalkan pemanfaatan tumbuhan sendiri itu kan selain bisa buat pangan, itu kan tadi bisa buat tekstil juga. Nah, ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa sebagai pewarna dari tekstil itu sendiri. Nah, itu kan biasanya dimanfaatin kalau di kita tuh tradisi membatik ya. Nah, itu seringkali menggunakan beberapa tumbuhan. Contohnya tuh ada tarum. Nah, terus ada pinang. Pinang itu selain buat kayak tradisi nyirih itu bisa buat pewarna. Terus ada safflower gitu. Ada kunyit. Kunyit itu juga kan pewarna tekstil kan. Terus ada daun suji yang kayak daun pandan buat pewarna hijau. Terus ada kulit manggis. Itu sebagai pewarna tradisional sih. Mungkin itu sih tambahannya. Lebih aman ya, bisa dipakai buat makanan juga, pewarna-pewarna kayak Iya, gitu. benar banget. Oke. Ada lagi mungkin? Cukup atau ada lagi?
Ya udah ya, kita tutup aja ini diskusinya. Kasih teman-teman pendapatnya. Bagus. Iya, iya. Terima kasih semuanya.